tidak terbaca. Nah, maka kita berharap Ramadan itu tempat untuk latihan. Ramadan itu madrasah. Ramadan itu candra di muka, kawah. Masya Allah. Ramadan itu kawah candra di muka. Apa kawah candra di muka? Ya tempat untuk nggodok gitu. Jadi harapannya Ramadannya selesai, kita masuk pada bulan Syawal, kita berharap menjadi pribadi yang sudah matang. Pribadi yang sudah matang. Nah, sekarang saya mau 3 pertanyaan dijawab untuk mengawali pengajian ini. Pertanyaan pertama, siapa yang malam takbiran tetap terawih antara 11 atau 23 rakaat? Angkat tangan. Malam takbiran, jadi malam Idul Fitri tetap terawih, angkat tangan. Lah iya kan sama artinya. Terawih, qiyamul lail, tahajud itu sama. Monggo yang jujur. Tapi 11 loh ya, 11. Gak mek witir tok. Pak Gatot berapa? Alhamdulillah 1 ketemu. Ustaz 11 juga malam Idul Fitri. Alhamdulillah. Yang lain? Bu, kudu nangis kula, Bu. Malam Idul Fitri dados Ramadhane sampun selesai, sudah selesai setelah dilatih terawih 30 malam. Malam Idul Fitri panggah tahajud napa mboten? Nggih, alhamdulillah. Saniki pertanyaan berikutnya, pinten rakaat? 2 tambah 1 berarti witir dapat. Alhamdulillah. Panjenengan 3 witir tok. Alhamdulillah, tidak apa-apa. 8-3 berarti jangkep 11. Alhamdulillah. Nah, dari pertanyaan pertama ini kita jadi tahu kekuatan istiqomah kita. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang tanggal 1 Syawal pas rioyo baca Quran 1 juz? Saya tanya lah kok diguyu. Wah, ini apa sih? Lah kok saya tanya, siapa yang pas Idul Fitri tetap panggah maca Quran dapat 1 juz? Loh, lah kok ngakak? Pripun? Ayo jujur, angkat tangan. Kalau ngaji wake 1 juz, angkat tangan. Pak Gatot dapat 1 juz, alhamdulillah. Antum dapat? Jelas lagi Imam Hafidz Quran ini. Yang lain yang dapat 1 juz, alasannya enek, rame dayoh Ustaz, mertamu silaturahim, ngentek nelepet. Nah, coba kalau ngaji, ya insya Allah ngaji lah ya. Cuma ketepatan kita untuk menyamai Ramadan, walaupun non sewu, kita ini manusia biasa. Kalau diminta 100% podo plek dengan Ramadan, abot. Nggih napa nggih? Tapi minimal dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita ngerti ternyata istiqomah itu tidak ringan. Pertanyaan ketiga, sinten ingkang poso Syawal sampun beres? Rota akeh lagi ya, tahu saya puasa Syawal sudah beres. Alhamdulillah, karena sekarang sudah tanggal 17 ini. Kalau tidak cepet-cepet bingung, saya insya Allah kurang 3. Nah 3-nya tidak tahu kapan nih, dijak muter. Nah ini pertanyaan yang menunjukkan setelah Ramadan seharusnya kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu perlu kita lestarikan setelah
Ramadan. Nah, sekarang kita akan berbicara menuju semangat baru. Minimal kita harus punya 3 spirit. Masya Allah ya. PKRP bahasa Inggris lah kok malah keliru. Kita harus punya 3 spirit. Harus punya 3 semangat baru pasca Ramadan. Tujuannya apa? Untuk supaya kita ini kelak wafatnya ibadai koyok Ramadan. Kalau kita meninggal dunia, insya Allah meninggal dunianya kita ini di dalam semangat ibadah yang membara. Jadi semangatnya luar biasa. Ada berapa spirit? 3. Spirit nomor 1, spirit itu artinya semangat, dorongan untuk senantiasa melakukan sesuatu, punya motivasi yang tinggi. Maka spirit yang pertama, spirit imanan. Spirit apa? Imanan. Ustadz, opo spirit imanan itu? Baunya enak ya. Kayaknya bukan soto hari ini. Apa? Iya, hidung saya pegah kok. Apa? Soto rawon gulai. Ya Allah, saya batalkan puasa saya. Mambu gulai kalah be ambune gulai. Spirit pertama panjenengan tulis imanan. Diambil dari apa? Diambil dari 3 hadis yang hadisnya serupa, berbeda pada awalnya saja, akhirnya sama semua. Kalau awalnya begini, nomor 1, man soma Ramadhana, hadis yang pertama. Yang kedua, man qoma Ramadhana. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri. Akhirannya sama semua, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Nah, sekarang begini, kita ambil semangat imanan. Imanan itu adalah spirit yang mendorong kita bisa puasa jangkep 30 dino gak mokel blas. Imanan, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Betul apa enggak? Kemudian, barang siapa berdiri sholat taraweh pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nomor 3, barang siapa berdiri sholat pas Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang spirit yang nomor 1, iman. Iman itu jamaah adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Karena beda, Islam dan iman itu beda. Iman itu amaliyah hati, Islam itu amaliyah fisik. Nggih napa nggih? Panjenengan coba cek di dalam surat Al-Hujurat. Ketika orang-orang Arab Badui ngomong apa? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang sama Nabi, langsung ngomong apa? Kami beriman. Tapi sama Allah tidak diterima. Allah mengatakan apa? Walakin qulu aslamna.
Tapi untuk kalian jangan ngomong iman dulu. Ucapkan apa? Kami berislam. Karena apa? Keimanan itu belum menancap di dalam hati. Nah, kalau semangat imanan itu sudah menancap, maka tidak ada cerita nih wong medit, tidak ada. Karena disebutkan dalam satu hadis, tidak akan bercampur antara iman dan medit. Antum cek hadisnya, antara iman dan medit. Berarti iman itu mancep di jerone hati, tapi iman itu menggerakkan kita untuk beramal. Sip, cek gak bingung. Balik ke Ramadan. Panjenengan kalau puasa Ramadan jam 1:30 awan. Gulune kerasa garing, ngelak. Buka kulkas, jeret. Enten botol minuman, botolnya kemeringet. Toleh kanan, suami tidak ada. Noleh kiri, anak-anak tidak ada. Noleh ke atas, Gusti Allah raketo. Coba, pas Ramadan, panjenengan mokel nopo boten? Mokel napa mboten? Tidak ada yang lihat loh. Suami tidak ada, anak tidak ada, teman-teman yang ngelihat tidak ada. Konco biasa rasan-rasan yo sik keturun kabeh. Panjenengan mokel mboten? Pertanyaannya, kenapa kok panjenengan punya pertahanan yang kuat mboten mokel? Ya itulah yang namanya imanan. Karena panjenengan sadar betul, aku poso kerono Gusti Allah. Saya puasa bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena teman, bukan karena dilihat oleh manusia. Sehingga spirit imanan itu menjadikan panjenengan apa? Gak wani mokel. Nah, sekarang pertanyaannya menuju semangat baru. Spirit itu masih ada enggak sekarang? Tak kasih contoh dulu, sabar dulu. Spirit itu masih ada enggak sekarang? Kemarin Ramadan buka Instagram, enek gambar bener, astagfirullah, langsung dipateni, langsung istighfar. Kemarin bulan Ramadan ada perempuan lewat depan mata naik sepeda motor roke, bukan rok apa? Nggak yang celana pendek perempuan. Nggak, ibu-ibu tahu nama apa bu? Panti. Oh, pulpen panas. Hot apa? Hot panas. Pen pulpen. Kenapa kok dibilang hot pulpen panas itu, Bu? Hot pen. Itu ketika Ramadan otomatis astagfirullah. Yonda langsung menundukkan pandangan. Ada sesuatu yang tidak baik, wong nyabrang ngawur, panjenengan nyetir kewaget, lek gak posoan, langsung otomatis latai metu. Karena Ramadan langsung Itu karena apa? Ada spirit iman, di mana selama bulan Ramadan panjenengan keroso banget diawasi oleh Allah. Nah, sekarang menuju semangat baru, itu selama Ramadan spirit imanan itu cuma latihan. Harapannya apa? Keluar bulan Ramadan, imanan itu tetap muncul di hati panjenengan. Allahumma amin. Nah, maka itu menuju semangat baru yang pertama. Spirit yang nomor satu, spirit imanan. Senantiasa merasa muraqabatullah. Apa muraqabah itu? Senantiasa di bawah pengawasan
Allah, gak wani macem-macem. Ngantuk krungu adzan, beh jane meripat yo perih, meripat ngantuk, tapi Gusti Allah ningali, Gusti Allah mengharapkan saya untuk bangun sholat. Maka dengan itu panjenengan kembali bangkit, langsung panjenengan tinggalkan kasur dalam keadaan ngantuk untuk panjenengan sholat. Itu namanya spirit imanan. Faham boten? Sekarang itu masih ada sekarang. Antara HP sama Quran, menang mana? Ya imanannya lemah berarti. Antara tidur dibanding tahajud, menang mana? Antara jajan sama sodakoh, menang mana? Biasanya kok kayak enggak cerdik paut ya. Iya. Antara panjenengan setelah subuh wiritan sampai matahari terbit menunggu syuruk, dibandingkan mulai turu maneh, mulai melaku-melaku, mulai sepedaan, mulai ider ayam. Win. Itu ditentukan di situ mana imanannya. Nah, sehingga selama Ramadan kemarin kalau panjenengan bisa, jane yo mikir seharusnya setelah Ramadan saya pun bisa. Nomor 2. Spirit yang kedua. Apa spirit yang kedua? Ihtisaban. Napa? Ihtisaban. Tulis. Ihtisaban. Ihtisaban. Apa ihtisaban itu? Ihtisaban itu gampangane ikhlas. Gampangannya apa? Ikhlas. Karena arti ihtisaban itu memohon pahala. Memohon pahala. Jadi zaman saya SD, ini ya Allah, pelajaran salah itu malah gak hilang kok dia di kepala itu. Jadi enek ajaran-ajaran sing keliru itu malah lah kok muancep. Zaman saya SD terawih di kampung. Ihtisaban itu diartikan apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sapa wonge poso Ramadan penuh dengan iman terus hitung-hitungan. Jadi ihtisaban itu diartikan apa? Hitung-hitungan. Tapi zaman biyen yo manut ae ora ngerti yo. Hitung-hitungan lho opone sing dihitung? Ngitung pahala salate, ngitung pahala posone, ngitung pahala ngajine. Saya sekarang kalau ada sepeda motor brong gitu, gak wani ngamuk saya. Soalnya sepeda motorku ya buanter sekarang. Ya Allah. Dulu zaman itu saya tak amuk gitu. Saya gak wani. Walaupun sepeda motor saya knalpotnya standar. Cuma memang suaranya rodok. Iya rodok. Kalau ada yang mau, saya jual 20 juta. Loh, jangan lihat sepedanya. Ini sepeda bekas dipakai siapa? Nah, lo. Itulah digayom barokai. Itu panjenengan pajang di rumah panjenengan langsung tingkat 7. Panjenengan taruh toko, tokonya langsung laris. Untuk perempuan yang tidak bisa hamil, lungguan didukuri, langsung meteng. Ini cerita yang tidak bisa dipertanggung ngawur. Sudah lanjut. Maka zaman dulu dengar kata ihtisaban itu diartikan apa? Dengan penuh perhitungan. Padahal ihtisaban, kalau panjenengan buka penjelasan dalam kitab-kitab hadis, ihtisaban itu roja'a thawaban minallah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Maksudnya apa?
posone panjenengan niku ingkang panjenengan padosi namung pahala lan keridhaan saking Gusti. Faham boten? Nah sekarang Ustadz, spirit ihtisaban maksudnya apa? Maksudnya spirit ihtisaban itu setelah Ramadan menjadikan kita pindah dari dunia pindah ke akhirat, mati. Panjenengan kok ya percaya aja sama. Maksudnya apa? Orientasi urip duniawi dipindah menjadi orientasi ukhrawi, bukan bahrawi. Beda mana ini? Pindah menjadi orientasi apa? Ukhrawi. Anda ini suwe gak ngaji gitu ya. Dari orientasi dunia pindah orientasi akhirat. Yang awalnya kerja hanya nguber dunya pindah kerja nguber akhirat. Yang awalnya sholat nguber pengakuan sekarang sholat nguber surga. Yang awalnya sodakoh kepingin intu tambah akeh sekarang sodakoh kepingin bangun rumah di akhirat. Faham boten? Itulah spirit ihtisaban. Jadi yang kita lakukan sedikit pun tidak ada perkara duniawi. Karena Ramadan begitu. Ramadan itu nun sewu nggih. Pahalane ketok napa mboten? Ketok mboten? Barang siapa sholat pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ketinggal meripat mboten? Ndak kelihatan. Tapi karena panjenengan memiliki spirit ihtisaban, ya mesti rek pahala iku gak mesti ndek donya. Boleh jadi pahala itu Allah sempurnakan di akhirat. Yo gak saiki, engkok le aku wis mati. Lo yo gak saiki ndek donya, tapi lek engko aku pindah nang akhirat, aku wis duwe omah, wis enek latare, enek kebone, enek buahe, enek hiasane, enek perhiasan yang indah. Itu nanti, tapi amalnya mulai. Nah, itu loh jamaah, spirit ihtisaban yang menjadikan panjenengan tidak akan pernah dikecewakan dunia. Masih ingat panjenengan? Apa sebab orang itu kecewa? Nomor satu, mikirin dunia. Orang lek mikirin dunia kecewa. Apa? Kecewa. Kenapa dia oleh Allah dibikin kecewa di dunia ini? Karena Allah ingin mengajarkan ganjaranmu kudu dunia, urip kudu ndek dunia, tapi ganjaranmu akhirat, uripmu akhirat. Itulah yang namanya ihtisaban. Jadi panjenengan sodako nang omahe tonggo damel rantang. Lah kok meni rantangnya dibalik nih. Duh, konteng rene isine iki. Wih, tonggo kurang ajar. Wong tak kirimi lontong, tak kirimi rawon. Bukan rawon, yang Ramadan Idul Fitri apa? Opor. Dek ndukuri enek endoke bapake. Tak cukup teko kandang pitik bapake. Pelan-pelan. Astagfirullah. Iku pitike bapake endoke tak jukuki. Tak opor, tak gawe bali merah. Lah kok bali rantangnya kosong. Ayo. Nah kalau panjenengan mikirin donyo, yo kecewa seperti itu. Coba Allah ngei tonggo ngono ngarep ganjaran saking Gusti Allah. Lek tonggoku ngeteri balik, alhamdulillah, bonus. Lek gak diteri balik, Gusti Allah boten sare. Nggih napa boten? Nah itulah spirit ihtisaban. Jadi panjenengan ngelihat sampah di jalan, diambil,
Itu ihtisaban. Coba orang tidak punya spirit ihtisaban, lala apa sampah tak cukup? Kudu tugasku. Aku yo ora dibayari mbek Pak Prabowo. Sing gua yo kudu aku, yo gak ndek ngarep omahku, rusuh yo ben. Itu orang tidak punya spirit ihtisaban. Karena pikirane aku entuk apa? Tugasku apa? Iki omahe sopo? Nah, itu bukan ihtisaban. Orang kalau ihtisaban dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dalam kondisi seperti pun, pokok pun dahar, mit, dereng dahar. Kaya sami kula nggih dereng niki wau. Kula niki wau mulai subuh durung mangan, durung ngombe blas. Harapan saya mau puasa. Saya kira kan soto tadi. Sampai sini lah kok gule, batal ae ra apa-apa, bismillah. Jane hari keempat ini lah kok gagal sampai Nurul Huda. Jadi yang dosa yo bagian dapur. Nek wong poso kok dikek ambune gule lah jarak iki jenenge ya. Nah, maka orang-orang yang kemudian tidak tergerak melakukan kebaikan hanya gara-gara tidak mendapatkan bayaran duniawi, itu tidak punya spirit ihtisaban. Karena dia menganggap bayaran iku ya tekok menungso. Apresiasi iku ya tekok menungso. Lek kudu tugasku, kudu gak entuk bayaran, lah lapo tak lakoni. Maka orang yang lewat, lihat panjenengan naik mobil di tengah jalan ketemu batu besar, panjenengan inggati itu. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya sliding. Masya Allah, ya tepat jane. Nah, panjenengan hindari, terus panjenengan melaju kembali, atau panjenengan minggir, panjenengan ambil, panjenengan buang. Yang mana? Jujur, gak usah gaya tok. Ayo, bagaimana Syekh? Dibuang? Pernah? Nah, kita pak lagi pernah iki ihtisaban tenan iki. Kalau saya ya ndak. Ya Allah, pas kesusu jane njero ati yo pengen nginggirne tapi kok pas kesusu iki mangis telat seperempat jam Nurul Huda. Terus budale telat dijak ngonten. Asli amun. Nah, sudah. Maka orang kalau punya spirit ihtisaban dimanapun mesti api. Kapanpun tetap api. Dengan siapapun panggah api. Kenapa? Karena dia punya mengharap pahala hanya dari Allah. Itu ihtisaban. Nah, maka panjenengan kalau ngelihat enek got buntu, kalau memang tidak ada kendala apapun, yo diresi, tidak ada repot segala macam, diresi. Kenapa? Ini pahalanya bukan Pak Lurah matur suwun, warga teladan. Ndak itu. Tapi bayarannya apa? Allah melihat, Allah memantau, Allah membayar. Itulah mengharapkan pahala dari Allah yang namanya spirit ihtisaban. Paham gak? Nah, maka setelah ini nanti, setelah sarapan, yo ihtisaban itu bagaimana? Piringe diumbah dewe-dewe. Nah, itu ihtisaban, kita tes nanti iki tenan pora lek ngaji. Jadi masih panitia tidak berharap panjenengan kora-kora, tapi spirit ihtisaban menjadikan panjenengan pengen kora-kora. Ngoten nggih, Bu? Pripun Pak Ahmad? Boleh jamaah kora-kora boleh? Oh, nanti malah kebeen nggih pun mboten usah. Sing penting sampun niat pahalane jangkep. Allahumma. Yang ketiga, setelah Ramadan spiritnya apa? Tobat.
Ustaz, apa urusannya tobat mbek spirit Ramadan? Lo begini, Ramadan itu semua dosa diampuni. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bahkan Ramadan poso ampunan dosa. Salat taraweh ampunan dosa. Berdiri ibadah pas Lailatul Qadar ampunan dosa. Bahkan di bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Maka dengan semua ampunan yang panjenengan dapatkan di bulan Ramadan, itu perlu dipertahankan. Perlu napa? Dipertahankan. Tapi mempertahankannya bukan mempertahankan tidak berdosa, mustahil. Nggih napa nggih? Ada manusia tidak berdosa? Raene lawang kita hari pertama Idul Fitri dosa kok. Ngelokne Prabowo. Apa Prabowo iki? Wong riya jelas, hitungane tepak, hisabe ra mungkin bleset. Lah kok sing inceng-inceng hilal. Wong masa modern kok hilal sik di inceng, lo ngitung lo tepak. Itu hari pertama Idul Fitri wis dosa. Mana orangnya? Sing ngelokno saudara-saudara NU ini ra maju belas. Wis zamane modern kok sik inceng-inceng hilal. Nanti sing digawe jagoan Gus Kautsar lu NU melok Muhammadiyah. Itu bukan melok Muhammadiyah. Itu punya cara ngitung dhewe. Lho cok ado-ado Gus Kautsar. Ini lho Mahir Riyadi, kencong. Iya apa ndak? Apa? Sumbersari kan mesti bareng Muhammadiyah karena memang cara metodenya sama. Lagi ria yang ngeresi iyati lah kok malah ilo-iloan. Ora ngerti. Ku Islam jadul ya ngene iku. Islam berkemajuan ngene iki. Nah, maka maksudnya spirit tobat itu mempertahankan kebersihan hati setelah Ramadan usai, bukan dengan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa nun sewu lho nggih. Sopo sing iso gak duwe dosa lho, angkat tangan ayo, angkat tangan. Ibu-ibu jelas sih, gak duwe dosa blas sih. Bu, panjenengan mboten gak ada dosa nggih, Bu? Mboten nih. Nah, kata lu malah pantes. Bu, panjenengan mboten gak ada dosa nggih, Bu? Mboten. Gak iso dilem belas sih. Namanya manusia pasti Nah, tapi mempertahankan kebersihan hati setelah Ramadan dengan cara apa? Kalau keroso duwe dosa agi-agi itu apa? Segera tobat. Maka spirit yang ketiga pasca Ramadan, spirit tobat. Apa spirit tobat itu? Mumpung atine resi, dosane gak sepiro akeh, sudah diampuni oleh Allah setelah Ramadan, maka dengan itu pasca Ramadan perbanyak tobat agar kebersihan hati itu tetap terjaga. Paham boten? Nah, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kita maksudkan menuju semangat baru, yang kita maksudkan menuju semangat baru di sini adalah bagaimana Ramadan yang kita lewati 30 hari full kemarin itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sempurna. Nah, sekarang penutup. Sekarang apa? Penutup. Penutupnya begini. Panjenengan tahu ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang begini, takwa itu sudah kita raih atau belum? Insya Allah begini, untuk bisa menjawab bagaimana caranya, harus tahu dulu takwa itu apa. Gimana apa nggih? Takwa itu Bu, pengertian paling gampang ada 3. Sing paling gampang. Nomor 1, takwa itu perintah Allah lakonono, larangan Allah tinggalkan. Itu takwa. Gak usah ruwet. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Wis iku loh, selamat. Apa yang Allah larang, tinggalkan, yaitu selamat. Dan keselamatan itulah yang namanya takwa. Karena takwa itu memberi benteng. Benteng itu apa? Pembatas antara kita dengan azab neraka. Caranya bagaimana membangun benteng tadi? Yaitu tadi, apa yang diperintah Gusti Allah dilakoni, apa-apa yang Allah larang tinggalkan. Maka panjenengan bikin benteng. Jadi nanti panjenengan bangkit di hari kiamat, panjenengan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Itu arti takwa nomor 1. Nomor 2, ini arti takwa diceritakan oleh 2 orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Abu Hurairah niku namine sinten Bu? Tawadhu napa mboten ngertos? Oh, tawadhu, Masya Allah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Tapi kata-kata Abu Hurairah itu dia dapatkan dari Nabi Muhammad. Maka dia lebih senang dipanggil Abu Hurairah dibandingkan nama aslinya. Karena pemberian dari siapa? Nabi Muhammad. Maka kami dulu di pondok punya beberapa teman, jenenge aneh-aneh. Sama kiai di pondok namanya diganti. Lah kok sampai sekarang kalau kita panggil pakai nama aslinya malah gak noleh, gara-gara kebiasaan. Nomor 1, ada sahabat kami di pondok namanya Warsito. Saironggo. Lah kok gending. Nah sudah, sama Pak Yai ditanya, kamu namamu siapa? Warsito Pak. Warsito. Dari mana? Trenggalek Pak Yai. Sudah, mulai hari ini namamu Abdullah. Sampai detik ini, sampai kalau dipanggil Warsito, lali lek jenenge Warsito. Serius ini Pak. Kalau dipanggil apa? Pak Dola. Langsung noleh lagi. Nah itu sunnah, termasuk sunnah. Ada teman saya nomor 2, sekarang jadi guru teladan, namanya Suroto. Diganti sama kiainya Sirotol Mustaqim. Diganti siapa? Sirotol Mustaqim. Sampai kita panggilnya apa? Takim. Kim Takim. Noleh. Dicolok Suroto. Siapa jenenge Suroto? Lu lali sampean. Banyak nama-nama yang diganti waktu itu. Nah ini teman namanya Suroto ini jadi Sirotol Mustaqim. Masya Allah. Nah sudah. Maka ini terdapat dari 2 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Amirul Mukminina Umar bin Khattab. Mereka mengartikan takwa dengan kata apa? Ini bagus. Intine takwa itu hati-hati. Kenapa? Hati-hati. Tapi mereka berdua membahasakan dengan bahasa apa? Kalian berjalan di suatu jalan
yang jalan itu penuh dengan duri. Terus dalane niku napa? Ritok. Terus panjenengan ketika jalan boten damel alas kaki, pripun mlakune panjenengan? Pripun? Hati-hati, itulah takwa. Dicek dulu enek rine pora. Lagi enek rine ditapak. Nanti mau melangkah kedua dilihat lagi enek rine pora. Lagi enek rine dilakoni. Itulah orang beriman. Jangan sampai langkahnya melanggar aturan Allah. Itu maksudnya duri tadi, itu larangan Allah. Jadi jangan sampai larangan Allah diinjak. Nah, maka orang yang hidupnya hati-hati dengan syariat, itulah orang yang bertakwa. Nomor 3, nopo takwa itu Ustadz? Takwa itu diceritakan oleh sebagian dari kalangan sahabat Nabi, kamu melaku nang pasar, terus isi hatimu itu dibongkar, ditaruh di piring, dan kamu tidak malu dengan isinya. Ngerti mboten? Dados lek isi hati kula panjenengan niku dibongkar, terus dilihat sama orang, kita ndak malu dengan isi di dalam hati kita. Itulah orang bertakwa. Sempurna mboten? Sempurna. Tapi lek isi atine dibongkar, lah kok panjenengan kalian kula tasih isin, kita belum jadi orang bertakwa. Karena kita menyembunyikan di dalam hati sesuatu yang akan memalukan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terus bagaimana caranya? Yo ojo macem-macem. Opo sing ketok di dalam fisik harus sama dengan yang tersimpan di dalam hati. Nah, sekarang begini. Kalau setelah Ramadan tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Berarti begini. 3 perkara itu panjenengan cek. Panjenengan sampun gadah nopo dereng. Perintah Allah beres nopo dereng. Larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan atau belum? Setiap kita mau berbicara, setiap kita mau bersikap, hati-hati nopo boten. Itu dicek, omonganku ngelarani wong liya pora. Sikap saya menjadikan orang tidak nyaman atau tidak. Ayo gule siap-siap ceramah wis entek iki. Sudah siap? Belum? Yo tak dawak nih setengah jam gas. Jangan khawatir, Ustadz lawasan kok. Ustadz lawasannya dikon ngomong 3 jam ya nutut sih an. Astagfirullah, endang cepet ya sentek materi ini bayo. Ya Ustadz anyaran ini. Ulama dan ubaru. Saya termasuk yang ubaru, bukan ulama. Sudah? Maka dicek. Kemudian yang terakhir dicek juga bagaimana sikap kita di dalam menjalani hidup. Nah, kalau semuanya beres, Allah jamin dengan takwa setelah Ramadan, panjenengan dikasih 3. Untuk orang yang bertakwa, lah kok Ramadan panjenengan takwane tepak, panjenengan sama Allah diberi bonus. Berapa bonusnya? 3. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Allahumma sing banter. Allahumma. Bu, monggo Bu. Allahumma mboten nih. Dari mana dongo Allahumma mboten nih lho? Ya baru dengar di mana-mana Allahumma itu amin. Lagi Allahumma mboten. Malaikatnya bingung basa apa iki? Akhirnya dikira malaikat, dikiranya mboten itu amin. Oh, mungkin bahasa badas mboten itu amin. Dicawang sret mulih Ramadan sing lanang bojone 3 kabeh Allahumma.
Nggih, mboten napa-napa, manut. Sudah. Yang pertama, takwa itu adalah solusi. Takwa itu apa? Solusi. Solusi maksudnya apa? Kalau panjenengan ada masalah, insya Allah dengan takwa oleh Allah masalahnya diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa Allah beri jalan keluar. Maka puasa Ramadan kemarin solusi dari masalah. Untuk siapa? Untuk orang yang puasanya menghasilkan takwa. Nomor 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri cuan, piti, money, fulus, duit, arto. Allah kasih rezeki dari tempat yang panjenengan tidak pernah mikir. Kok iso yo? Saya kemarin jual mobil. Mobil tak gawe 7 tahun lebih ini. Kilometernya baru sedikit 341.000. Apa itu sampai mobil so jerit mobil saya. Saya jual, mau saya ganti pickup karena kita mau bikin pondok supaya nanti tidak perlu nyewa. Jadi iya, ngangkat semen, ngangkat koral, ngangkat pasir itu mobilnya sendiri gratis. Ya apa caranya? Duit ra enek, mobilnya ditol. Dia langsung, Ustadz mobilnya mau dijual? Iya. Ini lagi modal konten toh. Mobil iya berapa Ustadz? 80 juta. Memang pasarannya segitu, memang segitu. Yo jadi bukan mentang-mentang Ustadz didukur nih, oleh gelem dukurnya tak dol 8 M. Iya. Sudah subhanallah, tidak lama WA ke beliau. Diteruskan ke saya WA-nya. Teman dari Sidoarjo, jamaah pengajian Sidoarjo. Ustadz, mobilnya saya beli. Buka harga berapa? 80 Pak. Ya wes gak tak nyang, 80. Siap. Sudah, saya tanya, mobilnya mau dikirim kemana Pak? Dikirim ke SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Masya Allah. Mosok renek liane kira mek situ tok ini. Iki renek liane kabeh tak dol iki. Lah kok saya jual lainnya ternyata gak balik nang SD Muhammadiyah. Wah, buyar saya ya. Nah, alhamdulillah. Itulah rezeki tidak terduga yang Allah beri. Bukan saya GR, saya bertakwa, bukan. Tapi setiap kita berikhtiar untuk takwa, Allah pasti memenuhi janjinya. Gitu apa betul? Karena Allah la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin mengingkari janji. Jadi uang dapat, mobil masuk ke SD Muhammadiyah Kasembon. Untuk mobilnya siapa? Ya guru-guru kalau rapat, murid-murid kalau lomba, Ustadz Rifki kalau perlu. Wis ngawur ya. Balik mana ya sudah. Itu yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah disangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya gampang. Ini bukan doa, ini penjelasan. Sing donga gak diamini, sing kudu donga diamini. Ibu-ibu, masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Ceramah di desa terpencil seperti ini harus sabar. Sabar. Lah panjenengan gak wayai amin malah amin, wayai istri 3 malah gak amin. Coba dibaleni, ini doa. Ya Allah, berikanlah untuk para suami yang taat-taat ini 3 orang istri ya Allah.
Nggak tega. Masya Allah, ini suami baik, Masya Allah. Sudah, Allah beri rezeki apa? Allah mudahkan urusannya. Berarti puasa Ramadan kemarin mencetak orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu karena Allah kepingin urusan kita jadi gampang. Alhamdulillah, kita bikin pondok di Wonoagung, Kasembon. Nanti teman-teman Nurul Huda gerakan ke sana. Gerakan apa? Gerakan menghabiskan kambing guling. Jangan khawatir, pakai stamina. Sudah, kita masuk ke desanya orang itu ya pakai unggah-ungguh, ndak moro-moro teko, moro-moro bangun, ra kenal wong, ndak. Kita masuk ketemu Pak Lurah, kita masuk ketemu Pak Sekdes, ketemu Pak Kasun, dan Kasunnya di tempat bakal pondok itu agamanya Hindu, tapi ikut buka puasa bersama. Lah ajaib ini. Bingung cari malah buka. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa. Ya itulah keseragaman, ya Banda. Setelah selesai ketemu Pak Lurah, Pak Kasun, Pak Sekdes, kita ketemu warga keliling, pamit, Bu, kula saking tanah yayasan, insya Allah mangke bulan Syawal tanah niku mulai dibangun. Pamitan. Lah mereka itu lah dipamiti yo gelem. Yang kaget itu ratau pamitan, ratau kenal, moro-moro bangun. Sudah, akhirnya kan jalannya bakal dipakai truk material. Yo namanya truk material lewat kan yo setitik ake enek rusak dalan. Kita bikin perjanjian supaya mereka tidak dirugikan. Kita bikin perjanjian selama pembangunan ada kompensasi untuk warga. Kalau ada jalan yang rusak, kami siap bertanggung jawab. Nanti antara pondok dengan warga ada sinergi. Nah begitu, itulah caranya orang yang Islam. Ojo ngerusak, ojo ngageti, ojo sakarepe dewe. Nah maka nanti insya Allah supaya urusan-urusan itu oleh Allah dimudahkan, sing dicekel apa? Takwa kepada Allah. Biar bertakwa bagaimana? Abu Sanum pengurus wajib gelek poso. Daud. Iya. Kalau saya kan riwa-riwi lek poso gak kuat. Jadi diwakili Abu Sanum. Nanti Abu Sanum harus puasa Daud wajib. Kenapa? Dengan takwa supaya bertakwa. Lek takwa urusane gampang. Nah itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua oleh Allah puasanya diterima. Ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan